Oke, sekarang saya akan melakukan simulasi casting menggunakan Altair Inspire Cast untuk optimasi desain casting atau pengecoran untuk menghindari cacat, pengecoran, dan menghindari turbulence pada saat pengisian. Pertama, kita bisa membuka file CAD-nya. Dalam simulasi ini kita menggunakan proses gravity casting. Pertama kita tentukan properties dari material dan arah gravitasinya. Kita klik komponennya. Dalam kasus ini kita menggunakan material steel alloy 14903 dengan suhu 1601 derajat Celcius. Lalu kita tentukan arah gravitasinya, arahnya ke bawah. Kita klik permukaannya. Nah, setelah itu kita tentukan lokasi gate-nya, inlet tempat lelehan material masuk. Klik edit gate. Nah, kita coba buat di sini dengan jari-jari 6 mm. Lalu kita gunakan fitur geometri untuk menambah ketinggian inletnya dengan tinggi 8 mm. Lalu kita putar pada sumbu Y dengan sudut 20 derajat. Kita bisa gunakan fitur move. Klik. Lalu kita putar besar negatif 20 derajat. Klik kanan. Geser OK. Selanjutnya untuk menambahkan core atau inti, kita klik komponen, klik core, lalu pilih bagian tempat inti dibuat pada komponen. Klik. Nah, material dari intinya kita gunakan silika sand atau pasir silika dengan temperatur 20 derajat Celcius. Nah, nantinya inti akan otomatis terbentuk menyesuaikan dari rongga geometrinya. Klik. Lalu kita jalankan simulasi awal. Klik basic setup. Simulasi awal ini dilakukan untuk nantinya menentukan posisi inlet yang tepat dan penambahan komponen lainnya agar desain dari
proses pengecoran nantinya optimal, dapat mengurangi cacat yang terjadi maupun menghilangkan cacat. Kita masukkan kecepatan awal sebesar 1 meter per second, yang merupakan kecepatan pada inlet ketika dilakukan pengisian lelehan material pada cetakan. Lalu klik run. Untuk elemen size-nya kita masukkan 3 mm. Klik juga run filling analisisnya, lalu run. Lalu kita run, tunggu sampai selesai. Lalu kita klik nearest jauh untuk melihat hasil simulasi. Nah, klik pada temperature result. Klik play untuk melihat animasinya. Nah, ini merupakan animasi dari proses pengisian ke dalam cetakan. Kita lihat lelehan material bergerak dari atas ke bawah. Nah, ini untuk mengatur speed dari animasinya. Dapat kita lihat juga hasilnya sifat turbulence. Temperature result menunjukkan perubahan temperatur ketika proses pengisian. Ini berguna untuk menganalisa sifat dari lelehan ketika memasuki cetakan. Matikan core komponen pada Legend Manager. Selanjutnya kita lihat time-nya. Dari sini kita tahu bahwa terdapat perbedaan waktu ketika pengisian pada bagian kiri dan kanan. Maka dari itu, kita akan memindahkan inlet setelah ini. Filling time merupakan waktu material mencapai area tertentu pada suatu part. Berguna untuk mengetahui tingkah laku dari material lelehan ketika memasuki cetakan. Nah, untuk memindahkannya, kita bisa klik casting, kita klik kanan delete. Lalu kita buat inlet baru di bagian bawah geometri. Klik permukaannya, bawah geometri. Klik add predicate. Klik permukaannya pada bagian center dengan jari-jari 5,4 mm.
Lalu kita jalankan kembali simulasinya, klik run dengan parameter yang sama seperti sebelumnya. Kita tunggu sampai semua selesai. Oke, kita bisa lihat hasil simulasinya kembali. Dapat kita lihat lelehan memasuki cetakan dengan lebih stabil dan cairan meningkat secara homogen tanpa adanya turbulence. Coba lihat. Bisa lihat mold erosion. Kita ubah nilai minimumnya menjadi 0,5 meter per second. Nah, untuk melihat bagian dengan kecepatan yang lebih tinggi, kita bisa menggesernya ke atas. Dengan menggunakan mold erosion ini, kita dapat mendeteksi bagaimana cairan tersebut bertabrakan langsung dengan intinya. Kalau yang bisa kita lihat, cairan lelehan materialnya bertabrakan dengan intinya. Untuk menghindari masalah ini, kita bisa mengubah sudut masuk lelehan material melalui inlet dengan mengubah sudutnya. Itu kita bisa melihat solid fraction. Untuk menentukan jika ada solid area atau area padatan ketika proses filling. Nilainya berkisar dari 0 sampai 1. Nilai 0 menandakan masih dalam bentuk cairan, dan 1 menandakan bahwa lelehan material telah menjadi bentuk padatan solid. Karena tidak ada padatan dalam filling, kita bisa mengurangi inlet velocity untuk menghindari tabrakan langsung dengan sensor. Dengan cara klik add atau edit get. Lalu klik move untuk mengubah sudut, kita rotasi sebesar 20 derajat pada sumbu X. Lalu kita jalankan kembali analisis dengan PK dengan parameter yang sama seperti sebelumnya. Oke, lalu kita lihat kemarin hasilnya. Oke, kita lihat nilai solid fraction-nya.
Persentasenya harus ada pada nilai 0,7. Kalau kita lihat animasinya, liquid fraction membantu kita untuk mengetahui tingkah laku solidifikasi pada solid material di atas nilai 0,7 merupakan bagian yang telah memadai solid. Untuk bagian di bawah 0,7 merupakan bagian di mana material masih dalam bentuk liquid. Shrinkage porosity lebih mungkin terjadi di daerah cairan terisolasi. Nah, berarti di bawah nilai 0,7. Klik porosity untuk melihat di mana terjadinya porositas. Kita lihat jika kita pindahkan pada persentase 20%, ini artinya pada bagian yang berwarna biru kemungkinan jadi porositas sebesar 20%. Kita bisa tingkatkan nilainya untuk melihat berapa besar porositas aslinya yang terjadi. Selanjutnya kita akan membuat filling system. Pertama kita hapus dulu inlet sebelumnya. Kita buat lingkaran dalam permukaan di sini. Create new part. Kita buat lingkaran kita 17 mm. Full fokus untuk menambah panjangnya besar 70 mm. Lalu kita pindahkan ke posisi inlet sebelumnya.
Setelah itu kita tambahkan belokan ke atas dengan menggunakan fitur revolve face. Sebesar 90 derajat. Setelah itu kita buat lingkaran lagi di atas ya dengan jari-jari sama, lalu kita tarik ke atas besar 170 mm. Nah, setelah itu kita bisa klik filling system, lalu memilih geometri tadi yang telah kita buat. Lalu kita pilih edit get. Nah, design surface as get. Otomatis in-get nanti dibuat. Nah, setelah filling system telah selesai dibuat dan telah menerapkan bagian inletnya, lalu klik komponen, pilih riser, dan tempatkan pada bagian di mana terdapat poros. Lalu kita ubah besarnya modulus sebesar 0,8 cm. Kita buat lagi di sebelah kanan dengan diameter yang sama. Dengan modulus kita buat lagi sebelah kanan dengan modulus yang sama sebesar 0,8 cm. Lalu kita lakukan resize ukuran cetakan dengan klik mold. Otomatis ukuran mold akan berubah. Lalu klik basic setup, pastikan kecepatannya sebesar 0,5 meter per second atau 50 cm per second. Selanjutnya klik run dengan ukuran elemen size sebesar 0,3 cm. Lalu klik juga run klik analisisnya. Kita coba running kembali. Lalu kita lihat temperatur pada proses filling sudah bagus. Lalu kita analisa nilai solid fraction-nya. Sangat penting untuk tidak terjadi pemadatan awal pada
pengisian untuk menghindari cacat pada pengecoran. Dalam kasus ini, pengisian terjadi selama sekitar mendekati 6 detik, tidak ada masalah dan tidak terdapat tidak terjadi area pemadatan ketika proses pengisian terjadi. Lalu kita bisa klik alas air untuk memperlihatkan udara dari cetakan yang kebanyakan terperangkap di dalam riser. Kita bisa klik solid fraction dalam solid fraction pada proses solidifikasi dapat kita lihat bagaimana riser nantinya bisa mengisi material sampai bagian atas ketika terjadi kepadatan atau solidifikasi. Kita bisa lihat juga porosity. Berkat adanya riser, porositas terjadi di riser dan juga di inti. Namun hal ini tidak berpengaruh karena nantinya riser dan inti akan dilepas. Persentase dari porositas menunjukkan area di mana rasio rongga dengan padatan lebih besar atau sama. Pada nilai tertentu kita bisa klik 2 kali untuk mengubahnya. Misalkan minimal 20%. Nanti secara otomatis akan berubah dengan range tertentu. Untuk menghilangkan atau mengurangi cacat, penyusutan bisa dengan mengurangi area kritikal untuk mendapatkan pendinginan yang cepat, seperti menempatkan runner gate dekat dengan daerah kritis. Kita juga bisa memperbesar gate pada dinding coran untuk meningkatkan feeding rate-nya. Dan juga meningkatkan tekanan pada logam. Kita juga bisa menempatkan pendingin pada daerah kritis. Kita juga bisa lihat kecepatan pada waktu pengisiannya. Fungsinya untuk mendeteksi apakah terjadi turbulensi dan mengetahui besar kecepatannya. Cold start dapat memperlihatkan pada daerah berwarna nantinya di mana dua material bertemu dan pada temperatur yang berbeda. Fitur ini berfungsi untuk memprediksi cold start. Untuk mengatasinya bisa dengan menggunakan penyesuaian penuangan logamnya. Kita juga bisa memodifikasi desain dan gating sistemnya.
juga bisa lihat tekanannya. Tekanan mengalami perubahan ketika dilakukan proses pengisian. Nah, Niyama Criterion berfungsi untuk mendeteksi cacat penyusutan pada proses solidifikasi atau pengerasan. Tiap material memiliki range kritikalnya berbeda-beda. Semakin rendah nilainya, maka semakin tinggi kemungkinan terjadi mikrokorupsi. Sedangkan jika nilainya mendekati 0, merupakan area yang porositasnya besar. Untuk mencegah mikroporosity, kita bisa menghilangkan solidification shrinkage-nya. Nah, untuk mol temperatur menunjukkan perubahan temperatur pada cetakan selama proses solidifikasi. Oke, cukup sekian untuk tutorial kali ini. Semoga dapat bermanfaat.